Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Aba'ana al-kiram rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama orang tua kita. Kita doakan para orang tua kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Guru kita, alhamdulillah, guru kita Ustaz Kaki Ahmad Syafi'i, akan beliau panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, dikabul semua hajat-hajat dan niat-niat PKM kita. Alhamdulillah, Bapak Haji Beni, kepada orang tua beliau panjang umur, sehat afiat, imam-imam masjid kita semuanya, jamaah masjid Jami'at Taufiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini berkumpul bersama guru dan kawan-kawan kita dalam rangka kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan sabab ta'lim ini, sabab pengajian ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu pula kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita, aib kita, cacat kita dalam ibadah, semoga semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita di dalam taat dan ibadah, di dalam sehat wal afiat. Allah kabul semua hajat-hajat kita, niat-niat kita yang baik. Allah pelihara kita, Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari segala macam bahaya, bala dan musibah. Wa insyaallah Allah berikan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Begitu pula jamaah Masjid At-Taufiq diberikan kita semuanya mati dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, majlis kita sudah dibuka dengan pembacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal majlis kita, di awal pembukaan pengajian kita, insyaallah menjadi penyemangat buat kita. Ya. Majlis biar syiar, majlis kita tersemangat, ya, kita buka suara kita baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sekarang kita nggak buka kitab, ya, langsung kita tutup lagi, ya, itu udah cukup, masya Allah. Dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita minta tadi, masya Allah. Kita katakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila sunuji. Setiap rumah yang di dalamnya ditempatin sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Udah enggak butuh sama lampu lagi. Rumah kita kecil atau gede biasanya butuh lampu biar terang. Oke. Tapi rumah yang ditempatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah enggak butuh lagi sama lampu. Ya. Karena wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada lampu terangnya. Oke. Begitu pula hati kita. Hati kita kalau ditempatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada salawat di dalamnya, ada cinta di dalamnya, ada rindu di dalamnya, ya, cinta, rindu, salawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hati kita terang, ya, terang hati kita. Ya. Makanya mohon maaf, ya, dan bagi pun mengajak selalu untuk selalu, ya, semangat baca salawat, semangat baca salawat, semangat baca salawat. Ya. Ini baca salawat pun salah satu terima kasih kita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkat dakwah Nabi, alhamdulillah kita bisa sholat maghrib berjamaah. Ya Allah, bentar dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Gara-gara siapa? Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah, makanya kita, ya, biar semangat baca selawat. Yang tua kayak yang muda kayak kalau lagi baca selawat, biar semangat, keluarin selawatnya. Memang ada perintahnya. A'lu bisollah ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, a'lu, tinggikan suara
buat sholawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rumah Allah. Kita teriak-teriakan yang lain nggak boleh. Kita teriak-teriak yang lain nggak boleh. Tapi kalau teriak baca Quran, teriak baca sholawat sama Nabi boleh. Ya, ya nggak boleh ngomongin dunia di dalam rumah Allah. Ngomongin dunia, ngomongin bisnis. Di luar belum kelar omongan bisnis, di dalam masjid ketemu lagi, dilanjutin lagi nggak boleh. Tapi kalau sholawat sama Nabi kencengin boleh. Jadi biar semangat, ya, insya Allah. Ya kan? Lanjutannya, wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Siapa aja yang sakit, wa maridin ay wa kullu maridin, tiap-tiap orang yang sakit, anta aiduhu, engkau ya Rasulullah yang jenguk, engkau yang liatin, engkau yang tengokin. Dan adallahu bil faraji, pasti Allah kasih kesembuhan. Oh, ini sama hati kita banyak sakit. Hati kita banyak sakit. Ya, mudah-mudahan dengan kita baca sholawat, Nabi hadir, Nabi jenguk hati kita, Nabi lihat hati kita, insya Allah penyakit kita hilang, penyakit kita kabur. Makanya ketika membaca ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, mohon ridhonya, semangat yang tua maupun yang muda semangat, ya, insya Allah nggak lama selesai membaca. Baik. Dilihat kitabnya, lanjutan yang kemarin. Halaman 140, kemarin keterangannya habis pada wa kutubihi. Oke. Sekarang kita lanjutkan pada wa rasulihi 140, baris ke-6 dari atas atau baris ke-4 dari bawah. 140 benar? Gitu. Baris ke-6. Baris ke-6. 140 baris ke-6 dari atas. 1 2 3 4. Wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi al hadisa bitulihi. Nah, bacanya memang kemarin berlebihan, cuma keterangannya baru sampai di wa kutubihi. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Al-hadis bitulihi ay iqra al-hadis bitulihi. Bacalah hadis ini dengan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wa saddid lisani wa saddid lisani wahdi qalbi bi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Syekhul Musannif radhiyallahu anhu wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Telah berkata Tuan Syekh Musannif pengarang ini kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Lanjutan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu adalah, ya, Nabi menjawab, "Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah bahwa engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, Maha Tunggal, ya. Disifatkan dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Tuhanmu itu apa? Sifatkan Tuhan kamu." Ya, Nabi tidak bisa jawab sampai datang, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surat Al-Ikhlas. Jadi Allah itu ahad. Allah, ya, tempat meminta, tempat bergantung, as-samad. Kemudian Allah itu sifatnya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Maka bertentangan dengan
Nasrani yang mengatakan Tuhan itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Tidak, kalau kita Tuhan kita Allah saja, ya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Maka disempurnakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun ya yang menyamainya, menyamai Allah. Kufa, kufuwan. Mari kita terangkan juga tentang ya malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui, ya, wa hum kasirun, mereka itu banyak sekali malaikat-malaikat, la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah bilangan para malaikat-malaikat kecuali Allah saja. Jadi kalau ditanya banyakkan malaikat atau banyakkan manusia, jawabannya banyakkan malaikat. Karena satu manusia ada dua malaikat pengiring. Ya, satu manusia ada dua malaikat ya yang selalu mengiringi. Gantian. Kemudian wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang berupa suhuf maupun berupa Alkitab, ya. Dari sekian kitab-kitab yang diturunkan, maka yang termulia, terafdal adalah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yakni mushaf Al-Quran, ya, al-muta'abbad bi tilawatihi, yang mana baca Quran itu dihitung ibadah. Paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, baca Quran dihitung ibadah. Oke, apalagi bisa menghatamkannya, masya Allah, alhamdulillah. Ya, cuma kita nih klasik, biasanya kita hatam Qurannya kapan? Puasa. Bulan Ramadan, bulan puasa. Kita tingkatin. Kalau kemarin hanya bulan Ramadan, bulan puasa kita hatamin Quran, ya. Nah, sekarang kita biasakan, syukur-syukur setiap bulan hatam. Kalau nggak bisa 2 bulan sekali hatam, dan seterusnya. Kenapa? Ini Al-Quran ya adalah surat dari sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencintai Allah pasti dia akan sering-sering membaca suratnya Allah. Ya, pasti sering-sering baca suratnya Allah. Kadang-kadang kita malu, ya, kita malu kadang-kadang Al-Quran jarang kita baca, sementara berita-berita yang ada di handphone kita, baik itu dari WA, dari Instagram, dari Facebook, kita baca dulu. Ya, gila Al-Quran jarang kita baca. Ini kemunduran kita. Emang orang-orang di luar Islam begitu caranya, bagaimana nih dia goda, dia ganggu, dia masukin supaya orang-orang Islam benar Islam, katakan Quran sebagai imamnya, tapi Qurannya nggak pernah dibaca. Bukti ya, di rumah-rumah kadang-kadang Quran itu udah pada berdebu. Di masjid nggak baca Quran, di rumah juga nggak baca juga. Nah, ini dia nih. Kalau orang jarang baca Quran, gimana? Lemah, imannya lemah. Karena firman Allah ya Al-Qadim itu nggak dibaca, jarang keluar dari mulutnya. Baca Quran kapan? Kalau lagi sholat doang, Fatihah. Itu pun nanti kuliah sama kulhu. Ya, mendingan dikit isya, kayak waduha, alam nasroh. Mendingan dikit subuh ntar, ya sabi sama al-ataka. Kita di rumah nggak baca lagi. Ya, ini kelemahan kita. Makanya kita perlu, kalau handphone mah perlu dicas lagi, biar sinyalnya kuat lagi. Nah, kita perlu dicas, hadir lagi di pengajian. Di majlis mananya kita hadir, dengerin lagi, ketembak lagi kita, iya, yang penting tadi payah, ini kita lemah nih. Bismillah, biar semangat. Alhamdulillah tuh malam Rabu ada pengajian Al-Quran, hadirin, ya, hadir ikutin, masya Allah. Wa rusulihi. Kemudian sekarang adalah wa rusulihi, dan kita mesti beriman, ya. Iman itu adalah kau percaya dengan Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah, ya. Kita wajib beriman dengan utusan-utusan Allah, ya. Dikatakan ulama bahwa jumlah sekalian Rasul itu ya ada 124.000. Ada yang mengatakan jangan dihitung segitu, ya takutnya nanti ada yang nabi tidak dihitung jadi nabi, ada yang bukan nabi masuk jadi nabi. Udah, ya, Rasul Allah itu banyak sekali. Ya, mereka adalah utusan-utusan Allah kepada manusia untuk menyampaikan risalah supaya mereka beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita
kita mesti percaya. Rasul itu banyak, ya. Setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul, ya. Karena kalau nabi itu laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Ini wahyu dari Allah, ya, buat dia. Nah, kemudian dia tidak diperintahkan untuk sampaikan kepada umat, kepada manusia. Tapi kalau rasul pangkatnya lebih tinggi, ya, seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi rasul sekaligus menjadi nabi, ya. Nah, rasul ini dia mesti sampaikan kepada umat, aku ini rasul, aku ini utusan Allah, ya, kalian harus menyembah Allah, mengajak. Itu namanya rasul. Dan kita mesti percaya, ya. Kemudian yang utama, yang wajib kita percaya itu, yang tidak boleh tidak, ya, itu yang masyhur sama ulama ada 25 nabi dan rasul. Lebih dari itu kalau kita nggak tahu nggak dosa. Kan ada kedengaran Nabi Sis, ya kan? Ada Nabi Hizkil, ya, ada Nabi Husain, ya, ada Nabi siapa lagi yang sampai sekarang konon masih hidup, Nabi Khidir, ya. Itu seandainya kita tidak tahu, tidak kenal, tidak berdosa, nggak dosa. Tapi kalau yang 25 nabi dari Nabi Adam sampai terakhir itu untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nggak kenal maka berdosa kita. Katanya iman sama Nabi dan Rasul, disebut namanya kok nggak kenal. Ada Musa Nabi bukan, Nabi. Ada Isa Nabi dan Rasul bukan. Kalau dia bilang bukan, berarti dia tidak beriman dengan salah satu nabi yang 25 tadi dan hukumnya dosa. Dan alhamdulillah, ya, nabi-nabi dan rasul-rasul ditutup oleh satu nabi yang paling istimewa. Namanya dia Mukhtar bin Mukhtar, manusia pilihan di antara yang dipilih. Bayangkan kalau kata ulama tadi ada 124.000 nabi dan rasul, ya, dipilih menjadi 25. Dari 25 dipilih lagi menjadi 5 ulul azmi. Dari ulul azmi dipilih lagi 1 Rasulullah Muhammad SAW. Makanya beliau dikatakan afdolul khalqi alal itlaqi. Nabi Muhammad itu afdolul khalqi alal itlaqi, seutama-utamanya manusia secara mutlak. Seandainya Nabi dan Rasul dikumpulin dijadiin satu, malaikat-malaikat yang jumlahnya tadi nggak terhitung dikumpulin dijadiin satu, sahabat-sahabat yang begitu pula dikumpulin dijadiin satu, wali-wali dikumpulin jadi satu, ya, ada wali abdal, ada wali autad, ada wali aqtab, dan semacam-macam wali kumpulin jadi satu, orang-orang soleh kumpulin jadi satu, kemudian lagi ada kiai, ada habaib, ustadz, usaitin kumpulin jadi satu. Ya, diadu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini. Tetap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam afdolul khalqi, manusia terutama alal itlaq. Makanya jangan suka membanding-bandingin Nabi. Ya Allah. Makanya waktu tahun berapa ada Nabi dibikin urutan keberapa tuh Nabi dikalahin. Ya Allah. Iya, ada orang ngurutin Nabi, manusia terhebat, ya, dia begitu, ya, sampai akhirnya masuk penjara. Ya Allah, ya, ini kita mesti beriman, ya, beriman dengan Nabi dan Rasul. Beriman itu menerima dakwahnya, menerima risalahnya, bahkan mengamalkan perintahnya, ya, dan meninggalkan larangannya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa sama Nabi jalanin, apa yang disuruh tinggalin sama Nabi tinggalin. Itu dianya makna iman kepada Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, ya, banyak yang pada ngiri pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita tanpa permintaan alhamdulillah jadi
biar ada cinta, biar ada rindu. Makanya banyak-banyak kita baca sholawat sama beliau. Jadi iman itu kita percaya sama Allah, sama malaikat, sama kitab-kitab Allah, dan sama Rasul Allah. Ya, biar beriman kepada mereka. Nanti ada disebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul itu bagaimana. Ya, di antaranya ya, yang 4 itu. Ya, mereka wajib memiliki sifat tabligh, amanah, siddiq, waqala. Kemudian rukun iman lagi, ya, wal yaumil akhir. Yang kelima, iman itu adalah kita percaya dengan adanya hari akhir. Ya, hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat. Disebut hari kiamat karena hari semuanya pada bangkit, pada bangun. Disebut hari akhir karena hari itu sudah hari terakhir, tidak ada lagi hari setelah itu. Ya. Nah, ini kita semuanya mesti beriman. Kalau kita nggak percaya dengan hari akhir, ente ibadah dong, taubat dong sama Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti ya hari kiamat ada hari akhir, nanti ente diminta pertanggungjawaban. Kemudian dia bilang, "Ana nggak percaya hari kiamat. Ana nggak percaya hari akhir." Orang kalau sudah mati ya udah habis. Kalau dia punya pendapat seperti itu, maka dia tidak beriman. Itu termasuk yang murtad. Karena ini udah muhtamat, ya. Ini sudah i'tiqad jazim, keyakinan yang putus, ya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita juga harus beriman dengan hari akhir. Makanya ada kalimat-kalimat seperti itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, contohnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu," ya kan? "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, akrimil jar walau jar. Jadi ada untuk menguatkan keimanan kita sama hari akhirat, hari kiamat. Nabi sering mengucapkan begitu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hormatin tamunya, hendaklah dia muliain tetangganya meskipun tetangganya kurang ajar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyaqul khairan, kalau ngomong yang baik-baik. Auliyasmut, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, diam. Itu dikaitkan dengan hari akhir. Ya. Jadi hari akhir itu pasti adanya. Kalau dalam bahasa Al-Quran juz amma zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Kalau zulzilatil ardu zilzalaha, kalau bumi sudah bergoncang, goncangnya bukan kayak goncang kemarin, nggak seberapa, ya. Kalau goncangnya kiamat, boleh kita lihat tuh film yang ada tentang kiamat, segitu dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan semua isi-isi perutnya dikeluarin. Wallah, ya. Nah, ngalaminnya mudah-mudahan kita hari kiamat nggak lama, udah keburu meninggal kita. Kalau ngalamin, maaf Allah. Wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro. Kiamat itu, hari akhir itu, lihat manusia semuanya kayak orang pada mabok. Ya, wa ma hum bisukaro, padahal mereka nggak mabok. Cuma saat itu sangat dahsyat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu kiamat, ngomongin kiamat semuanya itu. Ya, surat-surat yang ngomongin kiamat. Jadi kiamat itu pasti adanya. Kita mesti beriman. Natijahnya, buahnya, kalau kita beriman dengan hari akhirat, hari kiamat, hari akhir, jangan pernah kita berpikir untuk berbuat kejahatan. Jangan pernah kita berpikir untuk berbuat kesalahan, dosa. Kenapa? Hari akhir ada yang namanya yaumul ba'tsi, hari pembangkitan. Dibangkit kita semuanya, dihidupin lagi kita semua. Yaumul ardi, hari menghadap Allah, kumpul semua di padang mahsyar. Allahu akbar. Ya, yauma yafirul mar'u min akhihi, masyaallah, wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat orang enggak ada yang kenal saudaranya. Enggak kenal sama saudaranya, kabur semua. Sama anaknya pun juga kenal, sama babanya juga kenal. Ya, wa zaujatihi wa sahibatihi wa ni'mah bininya kenal juga. Itu saking dahsyatnya hari kiamat, dan itu pasti ada, pasti terjadi.
Nah, orang-orang yang di luar agama kita tidak mempercayai itu kalau ada hari akhir. Kalau kita alhamdulillah ya diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW ada hari akhir di mana hari itu adalah hari pembalasan. Dikatakan juga yaumul jaza, hari pembalasan. Apa yang kita kerjakan di dunia nanti semuanya bakal dibalas. In khairan fa khairan, wa in syarran fa syarran. Kalau baik dibalas, kalau buruk juga dibalas. Kalau kita pikirin, nggak pengen berbuat dosa dah, nggak pengen buat salah dah sama orang, kayak kata nyubit orang nggak mau dah, ya dibalas nanti. Itu gunanya kita ngaji. Alhamdulillah. Jadi mesti beriman sama hari akhir. Ya, orang yang tidak percaya dengan hari akhir, dia keluar daripada Islam. Ya, kalau sekarang dia yakinin, Anda nggak percaya dengan hari akhirat, murtad dia. Harus syahadat baru lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Ya, dia saksikan lagi. Wal qadari khairihi wa syarrihi. Begitu pula iman itu adalah yang keenam, yang terakhir, wal qadari, antuk mina bil qadari, bahwa engkau beriman, engkau percaya dengan qadar, dengan ketentuan, ya, khairihi, ketentuan baik, wa syarrihi, dan ketentuan buruk, minallah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemarin sudah kita buka panjang lebar tentang qadar, ya, baik dan buruk. Kalau kita mau ingetin lagi, ya, kita kalau berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat sama Allah, jangan kita bergantung kalau itu adalah takdir dari Allah, ya kan? Nah, ente mencuri, ya udah takdir Allah, kalau ente bisa milih sih, mana minta, mana kerja, sama mana mencuri. Kok ente pilih yang mencuri, udah ketahuan dosa, udah ketahuan kalau ketangkap penjara, ya ente bilang itu sudah ketentuan Allah. Ada orang lagi ngaji enak-enak, tiba-tiba berhenti ngaji. Dia bilang udah takdir 2 kali berhenti ngaji. Takdir 2 kali berhenti ngaji. Bukan takdir saya berhenti ngaji. Emang yang tanya malas sudah, ya udah nggak mau ngaji, nggak mau deket-deket sama orang soleh. Kalau dapat musibah, sesuatu yang tidak enak sama kita, yakinkan itu semuanya takdir Allah. Rumah kebakaran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini takdir dari Allah, tentuan dari Allah. Selanjutnya al-hadis bitulihi, bacalah hadis dengan panjang lebar. Jadi ini emang hadis, ya, ketika malaikat Jibril menyaru menjadi seorang biasa, dia tanya sama Nabi, apa itu iman? Apa itu Islam? Dijawab Nabi, Islam itu syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus pas benar kata yang nanya ini, sodaqta, benar. Tadi nanya, sekarang benerin. Iman begitu juga. Ya, dia nanya sama Nabi tentang iman, lalu dibilang sodaqta, benar. Yang ketiga dia nanya, apa itu ihsan? Ya, apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Kata malaikat Jibril nih yang nyaru, ya, jadi orang biasa. Kata Nabi, ihsan itu kamu beribadah, kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu lihat Allah. Ya, ibadah sama Allah seakan-akan kau lihat Allah. Ya. Dan pada hakikatnya meskipun kamu tidak lihat Allah, maka sesungguhnya Allah lihat kamu. Itu ihsan. Jadi ihsan itu bicara hati. Hati merasa diawasi. Yang kita merasa diawasi terus sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak melihat Allah, tapi kita merasa bahwa kita sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman masuk pada iman ketiga, namanya iman muraqabah. Ya. Iman muraqabah itu imannya merasa dia diawasi terus. Ini hebatnya. Orang kalau sudah sampai pada iman tingkat ini hebat. Dia merasa diawasi terus sama Allah. Jadi mau bikin dosa, dia mau bikin dosa. Kayak orang misalnya mau mesum, tapi dilihat terus ada ansip di situ. Jadi nggak dia berbuat, nggak berjadi berbuat, dia takut sama ansip, ditakut kan? Ya, begitu pula kita mau bikin dosa, kita merasa Allah ngeliatin terus. Ya, Allah yuraqibuna, Allah ngawasin kita. Maka sampai iman itu pada iman muraqabah.
Masuk. Itu orang itu hebat. Akut dia bikin dosa. Suara apa itu? Ajan. Udah ada. Suara ya. Ya. Wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin min urul iman fa yakun bi aqwaidil a'imah al-muqtasarat. Wallahu a'lam bishawab.